sepakatan dulu. Hah? Kamalia Salsabila, Nida Iya, sama boleh, Andika. boleh. Wih, ternyata ada Narotama ini. Kang Husnul. Nggak apa-apa. Kang Husnul. Bangun mas. Gimana? Iya, tadi kan kita nih pindah ke yang namanya bab zikru hadfu juga takdim dan takhir. Ya kan ya? Berarti kalau emang di durus lughah ini secara umum nanti baik yang ditakdim itu misalkan fa'ilnya kah atau fi'ilnya kah gitu loh. Soalnya tadi yang aneh cari-cari tuh ini mana yang ditakdim mana yang ditakhir gitu loh. Kayak akhir-akhir itu kan baru paham nih. Oh berarti nanti itu dibahas misalkan per faedahnya tuh nanti misalkan kayak tadi salbil umum sama umum salbi. Nanti berarti di adat nafinya didulukan atau diakhirkan adat nafinya. Iya. Ya, saya kira maksudnya khusus tertentu doang, misalkan fa'ilnya ditakdim atau takhir. Jadi ini punya aspek-aspeknya gitu loh. Iya, benar, Bi. Tadi saya gitu ya, kurang menyebutkan mahalu syahidnya ya. Iya, makanya kayak aneh. Ini mana yang takdim, mana yang takhir kan? Aneh lumayan bingung. Iya. Maaf tadi. Itulah. Saya intinya yang menjadi musnad ilaih itu yang ditakdimkan semuanya. Walladzi harat itu juga yang pertama kan tasywik tadi. Itu yang ditakdim yang itu. Terus yang ta'jil tadi adalah al-afu angka gitu. Al-afu angka itu yang ditakdim. Oke. Berarti kalau misalnya yang menjadi itu titik tekannya jadi yakunu khobaron dong, khobaron muqaddam ya. Oh, mboten. Itu mubtada. Walladzi utawi seseorang harat yang bingung itu. Khobarnya kan lafadz hayawanun. Sesuatu yang bisa hayawannya emang tetap mubtada karena yang tadi itu ada kata-kata takdim di balaghah sehingga menjadikan ya khobarnya jadi enggak. Tidak. Boten. Oke. Bisa dipahami nggih? Itu yang berada di depan itu musnad ilaih semua emang. Langsung kita masuk ke pembahasan qasr. Nah, tuh, qasr. Qasr adalah takhsisu syai'in. Nanti semisal ada yang waktunya sebentar, contoh cuman pengen nyampe jam segini, silakan nggak apa-apa. Untuk yang pengen nerusin semisal juga nggak apa-apa gitu. Gitu aja. Ngoten nggih? Nggih Mas, ini ilmu mahal Mas. Oke, sip. Nggih. Terus kita masuk ke bab yang nomor 4. Bab yang nomor 4 itu qasr. Qasr adalah takhsisu syai'in bi syai'in bi tariqin mahsusin. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu dengan jalan yang khusus juga gitu. Intinya seperti itulah taksis. Intinya qasr itu maksudnya adalah taksis. Contoh wa ma Muhammadun illa rasul itu kan mentaksis bahwa Rasulullah itu hanya seorang rasul gitu. Gitu. Bukan gitulah. Terus itu namanya taksis. Nah, di sini taksis itu dibagi menjadi qasr itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah halaman berapa Kang? Halaman berapa? Babur Rabi ya. Babur Rabi. Terus saya nggak bawa kitab itu, saya bawa kitab yang ada di pondok sendiri, yang udah ada keterangannya. Udah, soal ketemu. Muncul. Berapa? Oh ya. Screenku muncul nggak? Udah. Muncul. Nggak mau. Muncul. Udah muncul ya. Oh, bisa dis. Bab yang Rabi keempat. Nah, qasr itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah qasr hakiki, yang kedua adalah qasr idhofi. Qasr hakiki adalah qasr yang mentaksis
mentaksis dengan memandang kenyataan. Poinnya di situ, memandang kenyataan tanpa adanya menganggap perkara lain. Ada 2 poin di situ. Yang pertama adalah memandang kenyataan, yang kedua tanpa menganggap hal lain. Gitu ya. Contohnya, langsung masuk kepada contohnya biar cepat paham. La katiba fil madinati illa Ali. Jadi di kota itu tidak ada penulis kecuali cuman Ali gitu. Paham ya? Dan ini sesuai dengan kenyataannya. Emang di kota, seluruh kota itu emang ada nggak ada penulis selain Ali. Ali doang berarti. Itu intinya, poinnya di situ. Menganggap tanpa menganggap perkara lain. Perkara lain nanti bisa dipaham ketika udah saya jelasin qasr idhofinya. Nanti sampean paham sendiri tentang kata-kata bihasabil waqi' wal haqiqatu la bihasabil idhofati. Itu nanti ketika saya menjelasin yang jenis kedua idhofi, nanti sampean paham sendiri. Intinya sampean perlu ketahui yang qasr hakiki itu mentakhsis, tapi takhsisannya itu emang udah sesuai kenyataan dan tidak menganggap perkara lain. Nah, paham gak? Contohnya la katiba fil madinati illa aliyun. Gitu. Terus, paham gak? Oke, paham. Oke, sip. Saya sedikit-sedikit selalu tanyain biar benar-benar paham semuanya. Lanjut. Yang kedua adalah qasr yang idhofi. Qasr idhofi adalah makana al-ikhtisasu fihi bihasabil idhofati ila syai'in muayyan. Nah, qasr idhofi itu dia itu memandang pada keterkaitan perkara lain. Tuh, bihasabil idhofati. Maksudnya bihasabil idhofati itu memandang pada keterkaitan perkara lain. Maksudnya apa? Kita masuk kepada contohnya aja. Ma aliyun illa qaimun. Tidak ada Ali kecuali dia adalah seorang yang berdiri. Kalau kata-kata berdiri ini kan berarti menafikan kata-kata duduk, jalisun. Benar kan? Akan tetapi maksudnya biasa fil idhofati itu adalah tidak menafikan perkara lain. Contohnya seperti sifat membaca. Contoh sifat apalagi? Berdirinya sambil minum. Maksudnya si Ali itu meskipun dia berdiri, tapi dia masih bisa diikat dengan perkara lain. Contohnya dia itu berdiri dan juga dia itu minum. Gitu. Dia masih ada kemungkinan keterikatan, pada perkara lain. Gitu. Tidak menafikan perkara lain kecuali yang dinafikan cuman keadaan duduk. Gitu. Paham ya? Kan keadaan lain kan banyak kan, ada duduk, berdiri, membaca, minum, makan, kan gitu. Nah, di sini yang menjadi lawan kata dari berdiri itu kan duduk. Berarti dia itu menafikan kata-kata duduk doang. Gitu. Itu yang idhofi. Dia itu masih memandang perkara lain yang bisa menjadi sifatnya si Ali, tapi yang jelas bukan sifat duduknya. Karena sifat duduk itu sudah dinafikan dengan kata-kata qaimun. Gitu. Sementara kalau yang hakiki tadi itu dia tidak memandang perkara lain. Berarti khusus kepada kata-kata katib doang. Gitu. Paham gak? Paham gak? Masih bingung ya? Halo? Paham. Paham beneran? Boleh diulang sekali lagi nggak yang itu topik? Ulang lagi kan, Oh, diulang yang lagi idhofi. kan, biar Oke. Jadi yang taksis idhofi itu taksis yang dia itu tetap memandang keterkaitan terhadap perkara lain. Contohnya kata-kata ma aliyun illa qaimun, tidak ada Ali kecuali dia adalah seorang yang berdiri. Kata-kata berdiri itu kan lawannya kan duduk. Berarti yang dinafikan di sini itu cuman kata-kata duduk. Bukan perkara lain
yang bisa menjadi sifatnya Ali. Contoh membaca, itu dia tidak dinafikan di sini. Membaca, terus makan, minum, dia tidak dinafikan di sini. Karena apa? Di sini itu yang dinafikan cuman sifat duduknya. Jadi masih ada kemungkinan dia itu berdiri dan dia juga membaca dan dia juga menulis dan dia apa-apa gitu. Tapi kalau yang hakiki itu dia tidak memandang perkara lain. La katiba fil madinati illa Ali. Berarti kan itu udah tertentu pada perkara katib doang gitu. Enggak, ini karena konteksnya kan katib, berarti itu katib doang. Berarti di situ yang Ali itu cuman seorang katib gitu. Yang katib itu Ali doang gitu. Dia itu tidak memandang perkara lainnya. Contoh kayak pekerjaan yang bukan katib apa? Penjual gitu. Itulah. Itu berarti yang dalam hakiki itu tidak dipandang. Contoh pekerjaan yang kayak penjual, selain Ali juga penjual, itu nggak dipandang di situ. Karena itu terkhususkan pada katib, itu cuman Ali di situ. Tapi kalau di sini yang dicontoh yang idofi itu masih bisa memasukkan kemungkinan hal lain yang bukan menjadi mukobil atau pembanding dari kata-kata yang ditaksis tersebut gitu. Contoh di situ kan kok imun, berarti ya yang keluarkan ya cuman jalisun gitu. Karena lawannya duduk adalah kalau lawannya berdiri adalah duduk gitu. Tapi masih ada kemungkinan lain, keterkaitan perkara lain, yakni seperti membaca dan seterusnya. Paham gak? Paham. Beneran. Holil gimana Holil? Nah itu kan yang kedua itu kan memandang ke yang lainnya. Nah yang pertama kan seperti katib itu memandang yang memang kenyataannya. Wah, kalau memang yang lainnya kayak kokim kan kenyataannya itu kan kokim, sedang berdiri, kenyataannya memang berdiri. Iya benar. Titik tekannya itu bukan di masalah kenyataannya Holil, tapi dia itu memandang keterikatan dengan perkara lain atau tidak gitu. Lebih ke situnya. Karena idofi itu juga memang masih ada kemungkinan wakek atau tidak gitu. Wakek maksudnya kenyataan atau tidak. Tapi yang menjadi titik tekannya adalah keterikatannya dengan perkara lainnya. Oh, siap. Ngoten nggih? Okay. Ini nanti misalkan, bisa sampean gimana? Enggak. Oke. Berarti mungkin ini secara ijmalan itu yang hakiki dan idhofi itu kan tadi kan dibahas di awal bahwasannya qasar itu takhsis syai'in bi syai'in, artinya takhsisnya misalkan takhsisnya si Ali dengan sesuatu. Bitorid kan maksusin, berarti yang kalau yang sekarang berarti dengan nafi nih, dengan illa. Istisna dengan istisna. Oke. Nanti tata cara mentakhsisnya ada banyak. Nanti bisa dilihat di talkhisan. Talkhisan itu ada tata cara mengkoser. Ntar saya jelasin satu-satu dulu. Nah, ini kan pembagian yang hakiki dan idofi itu koser yang menurut bentuknya ya. Bentuknya apakah dia itu bi'tibari, apakah dia menganggap perkara lain atau tidak. Tapi di sini koser itu secara bentuk kalimatnya itu yang kosimu ila kosri sifat alal mausuf atau kosri mausuf ala sifat. Nah, gitu. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Wa kullun min huma, dan masing-masing dari koser idofi dan hakiki itu terbagi menjadi koser sifat alal mausuf dan koser mausuf ala sifat. Maksudnya gini, koser sifat alal mausuf. Di situ langsung masuk pada contoh aja. La farisa illa aliyun. Tidak ada seorang penunggang kuda kecuali cuman Ali gitu. Farisa di situ adalah sifat. Sifat mausufnya adalah Ali. Jadi mengkhususkan sifat faris kepada Ali gitu. Itu namanya qasrus sifat alal mausuf. Paham? Qasrus sifat alal mausuf. Sifat kan berarti gampangannya kalau kita bahasakan musnad lah.
musnad sama musnad ilaih. Mengkhususkan mausuf itu berarti mengkhususkan musnad hanya kepada musnadnya gitu. Jadi qasru musnad alal musnadi ilaihi. Tapi bahasanya di sini istiqmalnya itu menggunakan sifat dan mausuf, bukan musnad dan musnad ilaih. Tapi untuk memudahkan dalam pemahamannya kita gitu, mengkhususkan musnad kepada musnad ilaih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qasru mausuf ala sifat, mengkhususkan musnad ilaih hanya kepada satu musnad gitu. Contoh, wama Muhammadun illa rasul. Di situ kan Muhammadun adalah orang yang disifati dengan kata-kata rasul. Nah, kata-kata Muhammad atau mausuf tersebut dikhususkan kepada satu sifat saja gitu. Tidak ada Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul gitu. Paham gak ini? Ini mudah inilah. Bisa dipahami? Jadi artinya apa, Kak? Gimana? Gimana, Gias? Artinya apa, Kak? Gimana? Penunggang kuda. Oh, iya, nge. Mami apa sih itu, Mi? Keduanya gimana? Suaranya kok bising banget nih di tempatmu, Mi. Ini lagi ada acara apa, Mi? Acara apa? Karnaval. Oh, makanya rame banget. Lu udah enakan, Mi? Udahlah, lanjut ya. Nah, untuk yang permasalahan qasr ifrad dan seterusnya itu terlalu dalam menurut saya, jadi kita lompati saja. Langsung masuk ke bab yang kelima, yakni adalah fasl dan wasl. Oke. Kita masuk ke bab yang kelima. Jadi ketika saya halaman berapa itu cari? Gak tahu saya. Halamannya beda. 65. Ini udah kurang 2 bab lagi nih. Bentar dulu mau tanya. Ya gimana? Silakan. Berarti yang kulun minhuma berarti yang baik hakiki atau idofi itu dibagi ke qasr sifat ala mausuf sama qasr mausuf ala sifat gitu. Iya benar. Keduanya itu ada qasr mausuf ala sifat, ada qasr sifat ala mausuf. Jadi mausuf ala sifat, hakiki yang sifat ala mausuf, dan juga idofi yang mau hakiki sifat ala sifat dan idofi yang sifat ala mausuf gitu. Oke, terima kasih. Yang mau selanjutnya adalah pembahasan wasol dan fasl. Nah, wasl adalah bentar, ada satu keterangan yang penting lagi. Dilihat di kitab talkhisannya ya, bentar. Di situ itu ada tata cara mengqasr. Yang pertama adalah bisa menggunakan nafi ditambah istisna. Jadi tata cara membuat qasr atau mentakhsis sesuatu itu ada beberapa banyak cara. Yang pertama adalah nafi ditambah dengan istisna. Seperti yang dari tadi kan contohnya gitu terus. Soalnya ma'ila gitu kan. Nah, tapi aslinya tata caranya bukan cuman nafi plus istisna, tapi ada juga dengan dipasangnya innama gitu. Contoh innama yakhsyaullaha min ibadihil ulama. Aslinya nih, mungkin kalian juga udah tahu innama adalah adawatut takhsir. Apa sih? Adawatut takhsir, adawatul hasri, alat untuk menghasr. Itu. Karena aslinya innama itu adalah ma'illah. Kalau ditakdirkan itu juga ma'illah. Contoh, innamal a'malu binniyati. Itu artinya sama saja mengucapkan mal a'malu illa binniyati gitu. Aslinya juga gitu.
Aslinya innama itu ma'illah. Siap. Contoh lagi itu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Berarti kalau diubah berarti gini. Ma alladzi alladzi yakhsyallaha min ibadihi illa ulama gitu. Berarti tidak ada seseorang yang takut kepada Allah kecuali hanya seorang ulama gitu. Itu innama di situ. Innama itu artinya juga ma'illah karena dia itu emang adawatul hasri. Terus juga ada yang pakai atof menggunakan la, bal, dan lakin. Terus ada apa itu? Tak mendahulukan yang seharusnya itu diakhirkan. Contoh iya karena butuh itu kan juga faedahnya kan juga qasar juga. Qasar untuk mengkhususkan. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan. Contoh iya karena. Nah, oke lanjut. Paham nggih? Tata cara niku. Halo. Oi. Bisa dimengerti? Bisa kan. Oke. Lanjut ke pembahasan fasal dan wasal. Wasal adalah mengatofkan jumlah kepada jumlah yang lain dengan menggunakan huruf atof. Itu wasal. Yang fasal itu meninggalkan Fahmi itunya mikrofonnya Mi. Nah, sip. Makasih. Nah, wasal adalah mengatofkan jumlah kepada jumlah lain dengan menggunakan huruf atof wawu. Di sini fasal dan wasal itu pembahasannya itu cuman yang menggunakan wawu. Karena apa? Karena ketika atof menggunakan wawu karena apa? Karena atof yang menggunakan selain wawu kan ada banyak kan huruf atof seperti hatta au am kami al-atfu mutlaqun biwawin summa fa hatta au am kafika sidqun wa fa itu kan huruf atof itu kan ada banyak sekali. Nah, salah satunya itu wawu. Nah, yang digunakan untuk mengqasar di sini itu cuman yang fokus kepada huruf atof yang wawu. Karena apa? Karena li'anna al-atfa bi ghairiha la yaqa'u fihi ishtibahun. Karena ketika atof menggunakan selain wawu itu tidak akan terjadi keserupaan. Nah, ntar pembahasan ini diakhirkan. Karena intinya gitu. Ketika atof yang menggunakan selain huruf atof wawu itu tidak akan terjadi keserupaan. Nah, lanjut. Sekarang ini membahas tentang mawadi'ul wasli. Tempat-tempat wasal menggunakan wawu. Wasal itu paham nggih wasal ya? Intinya itu menggabungkan jumlah dengan jumlah. Bukan menggabungkan isim dengan isim seperti ja'a zaidun wa amrun, bukan gitu, tapi menggabungkan jumlah dengan jumlah. Paham nggih jumlah? Paham kan? Halo? Paham. Nah, udah. Nah, gitu. Di sini itu menggabungkan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Nah, kapan itu wasal digabungkan dengan menggunakan huruf atof wawu? Yang pertama adalah idza tafaqat al-jumlatani khabaran aw insya'an wa kana bainahuma jihatun jami'atun ay munasabatun tammatun wa lam yakun mani'un minal atfi. Yaitu ketika ada dua jumlah yang sama, baik jumlah tersebut itu sama-sama khobar atau sama-sama insya. Kan tadi udah jumlah itu ada yang atau kalam ya, kalam tersebut atau jumlah tersebut itu khobar atau insya. Keduanya sama-sama kalam khobar atau keduanya sama-sama kalam insya. Yang dua jumlah tersebut itu memiliki suatu hubungan atau keterkaitan. Contohnya adalah
falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Titik tekannya adalah kata-kata falyadhaku dan wal yabku. Di situ itu kan ada dua jumlah kan, maka tertawalah sedikit dan menangislah. Itu kan fi'il mudhari yang dipasang dengan lam amr. Itu ya, termasuk sigotul amri itu. Tertawalah sedikit dan menangislah yang banyak berarti. Karena itu fi'il mudhari yang dipasang dengan lam amr, berarti itu termasuk sigot amr gitu. Nah, itu berarti keduanya adalah jumlah yang insya'iyah. Paham ya? Insya itu jumlah insya'iyah karena itu apa? Amr, termasuk amr gitu. Keduanya sama-sama amr dan keduanya itu memiliki suatu keterkaitan, yaitu apa? Sama-sama membahas tentang suatu keadaan, yaitu keadaan perasaan tertawa atau perasaan sedih gitu. Makanya ketika ada dua jumlah yang memiliki keterkaitan, maka keduanya itu harus dihubungkan menggunakan huruf ataf wawu gitu. Atau lagi itu contohnya innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Jadi contoh yang faliyatahu qalila itu yang sama-sama insya, yang innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim itu yang sama-sama khobar. Kan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu pasti masuk ke surga, sedangkan yang durhaka itu ke neraka, gitulah gampangnya. Itu dihubungkan dengan wa inna itu, wa innal fujara, titik mahalu syahidnya itu wa innal fujara lafi jahim. Itu karena apa? Keduanya itu sama-sama jumlah dan jumlah tersebut itu memiliki keterkaitan. Jadi gitu. Itu ketika seperti itu maka harus dihubungkan dengan huruf ataf wawu. Paham nggih? Paham? Paham. Oke, sip. Yang kedua adalah dipasang huruf ataf wawu atau diwasal, dipisah dihubungkan dengan huruf ataf wawu adalah ketika tidak dipasang itu menyebabkan suatu praduga atau pemahaman yang salah dalam makna. Contoh, ketika ada orang di situ kan di hal bari'a adalah aliyun minal marodi, apakah Ali itu sudah sembuh dari sakitnya? Kemudian dijawab la, belum. Wa syafahu Allahu, semoga Allah memberikan kesembuhan pada Ali. Titiknya adalah la wa syafahu Allahu. Andaikan di sana kok tidak dipasang huruf wawu, maka pemahamannya akan menjadi salah. Maka pemahamannya menjadi gini, semoga Allah tidak menyembuhkan Ali gitu. Makanya harus dipasang wawu gitu. Berarti tempat yang kedua adalah wajib mewasal atau mengatofkan sesuatu itu di situ kan la itu kan membuang fiil kan. Halo, paham nggak? La itu kan membuang fiilnya. Maksudnya itu bisa jadi la yakunu wa syafahullah atau la apalah yang sesuai gitu. La bari'a wa syafahullah gitu. Belum sembuh dan semoga Allah itu menyembuhkannya gitu. Andaikan di situ udah fiilnya dibuang, kemudian kok wawunya masih dibuang, maka akan menyebabkan pemahaman yang salah lagi. Berupa apa? Nanti artinya menjadi semoga Allah tidak menyembunyikan si Ali gitu. Kan salah. Di situ itu kan juga mengatofkan jumlah kepada jumlah kan. La itu aslinya jumlah kan. Karena fiilnya dibuang jadi kelihatan enggak jumlah, tapi itu jumlah aslinya. Paham nggih? Paham. Oke, bagus. Kemudian sekarang membahas tentang tempat-tempat fasal. Kang. Gimana? Berarti dari contoh itu manfaatnya fasl itu apa kan? La wa syafahullah.
manfaatnya fasal kali. Wasal. Ya agar tidak menyebabkan suatu kesalahpahaman. Karena kalau jelas banget kan itu wawunya dihilangin maka akan menyebabkan salah dalam pemahamannya. Jadi fungsi wasal agar tidak menyebabkan salah paham terhadap mukhatab. Oke, agar tidak menyebabkan salah paham kepada mukhatab. Oke. Terus fasal. Sekarang tempat-tempatnya fasal. Yaitu ketika fasal itu diwajibkan dalam 5 tempat. Al-awwal ayyakuna, udah tahu ya tempatnya? Tuh udah di-share Kak Nida. Al-awwal ayyakuna bainal jumlataini ittihadun tamun bi an takuna as-saniyatu badalan minal ula. Yaitu ketika ada 2 jumlah, paham? Tasornya 2 jumlah dan kedua jumlah itu terjadi ittihadut tam. Ittihadut tam itu memiliki kesatuan yang sempurna, lafadznya sama, gitu. Intinya gitu. Ittihadut tam itu sama lah, intinya sama gitu. Bi antakuna, gambarnya adalah bi antakuna. Gambarnya ketika yang kedua merupakan menjadi badal. Ini bentuk yang pertama ya. Bentuk ittihadut tam yang pertama adalah bi antakuna as-saniyah. Apa Injil? Anak-anak tuh. Ketika terjadi ittihad tam, penggambaran ittihadut tam itu ada macam-macam di sana nanti. Yang pertama adalah ketika fi'il yang kedua itu menjadi badal dari fi'il yang pertama. Contoh itu lihat. Amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'ami wa banin. Nah, ini berarti fasal, maksudnya tidak mengatofkan menggunakan huruf wawu. Itu kan titik tekannya kan amaddakum bima ta'malun amaddakum bi an'ami wa banin. Artinya adalah Allah itu adalah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang udah kamu ketahui. Bentuk dari apa yang kamu ketahui itu apa? Yaitu amaddakum bi an'ami wa banin. Jadi bi an'ami wa banin itu adalah bentuk dari maksudnya apa yang kamu ketahui itu isinya adalah bi an'ami wa banin gitu. Makanya jadi amaddakum itu menjadi badal dari amaddakum yang pertama. Paham ya? Anugerah yang kamu ketahui itu isinya adalah berupa hewan dan anak, hewan ternak dan itu anak-anak gitu. Banin, an'ami wa banin. Paham ya? Halo, paham? Paham Masku, paham. Oke. Yang kedua. Yang lainnya gimana yang lainnya? Paham. Agak paham, paham. Agak paham ya. Nah, saya ulang lagi. Amaddakum bima ta'lamuna amaddakum bi an'ami wa banin. Di sini kan kata-katanya itu tidak disambungkan dengan menggunakan huruf ataf wawu kan. Nah, itu ketika terjadi ittihadut tam atau dua jumlah itu memiliki kesatuan yang sangat sempurna. Seakan-akan itu jumlahnya itu memang satu makna gitu. Gambarnya ittihadut tam itu apa? Yaitu ketika status fi'il yang kedua atau jumlah yang kedua itu menjadi badal dari jumlah yang pertamanya. Amaddakum bima ta'malun. Nah, itu kan Allah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Ya. Yang kamu ketahui bentuk yang bentuk anugerah yang kamu ketahui itu adalah bentuknya adalah hewan, ternak dan anak-anak itu. Badal, paham konsep badal kan? Contoh kayak
Ja'a akhu Zaidin Umaru. Ja'a telah datang akhu Zaidin, saudaranya Zaid, yaitu Umar. Itu. Oke, Kan Umar oke. hakikatnya kan itu. Itu untuk apa ya? Mengganti akhu Zaidun itu siapa? Yaitu Umar. Di sini juga gitu. Mengganti yang kamu ketahui apa? Anugerah yang kamu ketahui itu apa? Yaitu berupa anak-anak dan anak-anak dan hewan ternak gitu. Mengganti isi dari amadakum bima ta'malun itu isinya apa gitu. Nah, artinya adalah dianugerahkan an'am dan banin gitu. Pahaman? Paham lah. Paham. Makasih kan. Oke, bagus. Sip. Yang kedua adalah ya, udah nggak apa-apa. Yang kedua, bentuk ittihadut tam yang kedua, kesatuan yang sempurna dari dua jumlah itu apa? Ketika status yang kedua adalah menjadi atof bayan dari jumlah yang pertama, jadi atof bayan. Jadi apa ya? Atof bayan dan juga badal itu hampir mirip aslinya. Hampir mirip. Sama sih emang. Setiap sesuatu yang bisa diterkib menjadi atof bayan itu pasti bisa diterkib sebagai badal juga. Gitu. Intinya gitulah. Sama-sama bisa diterkib keduanya. Contoh akhu Zaidun, Umaru itu juga bisa diterkib sebagai atof bayan juga. Sama aja. Intinya atof bayan sama badal itu sama aja. Sebagai penjelas dari yang pertama tadi. Nah, contohnya adalah fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Setan itu membisikkan apa ya? Fawaswasa itu apa? Enaknya apa fawaswasa? Menggoda. Nah, menggoda dengan cara apa? Dengan cara qala ya adamu. Itu bentuk atof bayan dari kata-kata waswasanya. Menggodanya dengan apa? Dengan kola. Paham gak? Itu kan dua jumlah kan, waswasa sama kola itu kan jumlah. Itu ittihadut tam. Paham kan? Yang kedua, yang pertama kan tadi bi ain takuna asaniyatu badalan minal ula. Terus au bi an takuna bayanan laha gitu kan gitu. Nah, yang bayanan laha itu maksudnya adalah menjadi atof bayan. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adullu. Bisa dipahami? Paham. Oke. Bisa. Tapi bisa dibilang haliyah juga ya? Ya, bisa. Bentuk ya pentindak lanjut. Menggodanya dengan apa? Dengan mengatakan gitu. Nah, iya benar. Cuman kalau haliyah kan nanti ada syarat-syaratnya tertentu, so, ada dipasang wawu haliyah dan apa ya. Itu kalau kita haliyah nanti jadinya ribet soalnya ada syaratnya. Gitu ya. Itulah tempat-tempat fasal. Ini banyak banget yang tempat-tempatnya fasal. Jadi saya yang tempat-tempatnya fasal cukup satu aja ya. Gimana? Langsung ke bab yang ke-8 ya. Itu yang penting kita tahu lah salah satu tempatnya itu di situ gitu. Soalnya juga enggak ini cuman menurut saya biar kalian tahu aja, enggak biar punya bahan untuk ujian. Jadi belajar ini saya nggak niati untuk apa ya, nggak diniati untuk buat mukobalah enggak, tapi biar tahu aja gitu, biar murni ini belajar, bukan belajar untuk mukobalah. Siap Bang. Nah,
Langsung aja ya. Ntar kalau ada kesempatan di lain waktu nanti saya terusin pembahasan yang tempat-tempat fasal yang lainnya. Ini langsung karena udah jam segini membahas ijaz, itnab, dan musawah. Ijaz, itnab, dan musawah. Ini sosial pakai. Nah, yang pertama adalah musawah dulu, musawah. Kita urutkan. Ijaz, itnab, dan musawah itu merupakan suatu tata cara untuk mentakbir atau mengibaratkan sesuatu. Jadi tata cara untuk mentakbir atau mengibaratkan sesuatu itu dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama adalah dengan musawah. Musawah itu apa? Yaitu ta'diyatul makna al-murad bi ibaratin musawiyatin. Ditekannya di situ. Yaitu mendatangkan suatu makna yang dikehendaki dengan menggunakan ibarat yang cukup gitu. Yang sesuai, yang yang sama. Intinya gitulah. Yang pas gitu. Contohnya adalah seseorang pengen mengatakan bahwa Zaid itu berdiri, cukup dikatakan Zaidun qaimun, itu udah cukup, itu namanya musawah, udah cukup. Gak ada itnab, gak ada ijaz. Paham nggih? Zaidun, kalau di contohnya itu kan Quran. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid. Pada intinya kalau musawah itu ya, kalau kita ngomong itu kan kebanyakan yang musawah kan, yang cukup lah, gak dipanjangin, gak dilebarin, itu namanya musawah. Gak diringkas juga, itu namanya musawah. Kalau ijaz itu adalah ta'diyatul makna al-muradi bi ibaratin naqisatin anhu. Ijaz adalah mendatangkan suatu makna yang dikehendaki dengan menggunakan ibarat yang kurang dari bentuk aslinya. Saya kasih contoh yang mudah, itu ketika sesuatu menggunakan perabot adawatut tahsir. Contoh innamal a'malu binniyati. Itu kan termasuk ijaz itu, ijaz. Karena apa? Musawahnya itu harusnya diungkapkan dengan bahasa mal a'malu illa binniyati gitu. Tapi diungkapkan dengan bahasa innamal a'malu binniyati. Contoh tadi innama yakhsyallaha apa tadi yang biibadil ulama itu kan juga termasuk bentuk ijaz. Karena apa? Bentuk sesungguhnya aslinya kan malladzi yakhsyallaha min ibadihi illal ulama. Yang pokoknya setiap kalimat kok dia menggunakan adawatul hasri seperti lafaz innama, itu berarti termasuk contoh ijaz. Paham nggih? Kalau di nah gitulah pokoknya. Paham nggih? Ijaz sama musawah paham? Oke, nggih. Oke. Yang selanjutnya adalah itnab. Itnab adalah ta'diyatul makna bi ibaratin zaidatin. Jadi titik tekannya adalah ketika musawah itu pas kata-katanya. Kalau yang itnab itu dipanjangkan, kalau yang ijaz itu diringkas, lebih pendek. Itu bi ibaratin zaidatin anhu. Ta'diyatul makna bi ibaratin zaidatin, ta'diyatul makna bi ibaratin musawiyatin, dan ta'diyatul makna bi ibaratin naqisatin. Nah, contoh yang itnab itu adalah Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Kan itu kan artinya kan gini. Wahai Tuhanku, tulangku itu sudah lemah dan juga kepalaku juga sudah beruban. Disampaikan dengan bahasa tersebut yang artinya aslinya kan simpel, artinya ya Rabbi anni kabir tuh, saya itu sudah dewasa, saya itu sudah tua. Itu ketika disampaikan dengan bahasa musawah itu kan pasti kata-katanya Rabbi inni kabir tuh, wahai Tuhanku aku udah dewasa. Tapi di sini di itnab
bahasanya itu dipanjangkan dengan kata-kata Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba. Wahai Tuhanku, sekarang tulangku itu udah mulai lemah dan juga rambutku udah beruban. Itu namanya idgham. Nah, mungkin sampai situ aja ya. Ada yang pengen ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Besok jam berapa mulai, Kang? Besok jam berapa ya? Gantian lah. Udah gak sabaran aja, Gantian. udah gak sabaran. Aku pun nggak sabar. Bisa kira-kira dalam menyampaikan mudah dipahami atau banyak yang kesulitan? Contoh kan dulu pas wayah di tempat inkubasi kan banyak bahasa Jawanya atau gimana kan? Pas ini, Kang, pas ini. Udah. Mungkin yang tadi ada yang pengen ditanyakan lagi belum tak tutup. Itu lumayan itu ya, tadi udah membahas semua bab-bab yang ada di ilmu ma'ani meskipun secara ijmalan, tapi setidaknya cukup untuk modalnya lah. Betul, Kang, betul. Nuhun nggih. Besok jam berapa, Kang? Siap-siap. Jam berapa Ada yang pengen ditanyakan dulu tau nggak? Gak tahu. Terserah dah, aku ngikut. Terserah dah jam berapa. Soalnya gini, kalau udah jam 2 itu di sini itu